Di episode kali ini aku membuat Ancient Ruin Cave Terraforming Full Redstone di Minecraft Bedrock Survival Redstone Indonesia. Bagus sekali, sulit namanya. Nah, dari semua farm ini, saya rencanakan di episode-episode selanjutnya akan langsung masuk ke dalam mega storage full otomatis yang bisa mensortir hampir 15.000 bahkan 100.000 item akan masuk ke dalam sini atau masuk ke dalam trading hall ini, sehingga kalian akan menjadi rich karena mendapatkan hasil panen dan kalian trading dengan villager. But first, di episode yang lalu kita sudah membuat trading hall yang amat megah ini teman-teman. Pasti kalian ngiranya, lah trading hall gini doang apa bagusnya? Nah, bagus sekali. Sebetulnya ini bukan bangunan intinya teman-teman. Kalian harus masuk ke dalam dulu dan switch armor, baru kalian akan melihat the real mega trading hall pertama di Minecraft Bedrock Indonesia. Jadi kalau kalian nggak ngikutin saya, kalian nggak tahu. Nah, bagus sekali. Tapi trading hall ini nggak bisa di trade, jadi tidak berguna karena semuanya mahal. Yoi. Lah terus ngapain lu bang bikin ya? Karena buat seru-seruan aja, karena bagus sih. Oke, tapi kan trading hall ini kan bagus ya punya villager. Sedangkan punya saya itu sangat memprihatinkan teman-teman. Nah, kita lihat dulu deh kalau nggak percaya. Bentar. Ini kan masih luarnya, nah kayak gini, masih kosongan, bagus sekali. Ini kita akan bikin nanti untuk episode kali ini. Kira-kira saya bikin apa? Nah, kalian tungguin aja pokoknya. Dan bagian sini loh, lihat, bagus sekali, sangat realistis. Ini apa ada yang gua bikin? Belum bikin maksudnya, malah rusak semuanya. Dan ini betul terhubung ke sini ya. Ini bagus banget nanti kalau kita bikin suatu sistem yang terorganisir satu sama lain. Tetapi kita harus mengambil beberapa item di storage mega Minecraft Bedrock yang dapat mensortir hampir 100.000 item. Oh, kecamkan itu baik-baik. Oke. Nah, kita akan ngambil beberapa item. Ya, terutama item redstone, karena kita akan membuat full farm redstone seperti hook di depan dan juga thumbnail di depan. Bagus sekali, oke. Nah, kita akan mulai bagian sini. Kita akan membuat suatu sistem yang berhubungan dengan ya rahasia. Pokoknya ada sistem redstone nanti di sebelah sini. Oke, kita mulai dengan menghancurkan dinding terlebih dahulu. Oke, farm ini nanti kita akan membutuhkan item yang sangat langka yang hanya bisa didapat dari swamp biome. Tapi kita, what the heck, itu rame banget, anjir bagian belakang. Shit. Oke, sorry. Oke, kita mendapatkan itemnya hanya di mangrove biome atau swamp biome. Nah, kira-kira item apakah itu? Yap, ini adalah item mud block atau apa ya, item baru ini loh teman-teman. Suaranya enak banget anjir, sumpah deh. Pok gitu suaranya, bagus sekali. Nah, tapi gue lebih suka ini bikin building sih, tapi mahal anjir, butuh wheat. Kayaknya gue butuh farm wheat yang raksasa. Oke, kita cari dulu dah. Menghalu anda ya, bagus sekali. Oke, kita akan lanjut untuk membuat farmnya. Farm ini nanti menggunakan bantuan dari Minecraft with Hopper, karena gua nggak mau pakai hopper, karena itu akan membuang banyak redstone gua, iron gua yang berharga teman-teman. Ya, karena iron itu sangat susah, walaupun gua punya farm yang sangat mega untuk mendapatkannya, tapi gua tetap menghemat karena lebih untuk pakai rail seperti ini daripada pakai hopper. Oke, kita tambahkan air dulu. Kita kemudian tambahkan piston untuk menghancurkan tumbuhan yang sudah siap dipanen nanti teman-teman. Sebetulnya sih saya nggak mau untuk menggunakan observer, karena ya memang lebih efisien itu pakai itu hopper is clock sih sebetulnya. Ya begitulah, tapi terpaksa, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita akan lanjut membuat unloader. Jadi saya mau nanti ketika Minecraft with Hoppernya membawa item, dia harus mengirimkannya dulu ke chest sampai habis. Jadi dia harus berhenti dulu. Nah, cara dia berhenti dengan memanfaatkan komparator. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena komparator bisa mengirimkan sinyal ke arah ke depan, nah ke redstone torch ini. Nah, jadi ketika redstone torch itu nanti kena sinyal dari komparator, dia harusnya mati. Nah, gua demonstrasikan dulu ya. Gua taruh dulu yaitu Minecraft Hopper. Set. Kemudian kita akan lempar item berapa, terserah apapun. Kita akan lempar sugarcane saja. Oke, kita tungguin. Nah, seperti ini. Nah, jadi komparator ini dia akan mendapatkan sinyal dari hopper yang ada isinya, mematikan redstone torch sehingga dia mati dan itemnya masuk ke dalam chest. Dan kita lanjut untuk memasang yaitu sugarcane. Yoi, sebetulnya ini spam sugarcane teman-teman. Ya.
Ya pokoknya farm sugarcane ya, rahasia bang, tahu saja. Oke, kita akan buat terraforming di sini karena ini sangat jelek. Saya nggak mau yang jelek-jelek seperti ini kelihatan farmnya. Dan kita akan membutuhkan banyak kayu untuk menutup ini. Dan kita akan langsung pergi ke farm full otomatis kayu pertama di Mega Bedrock Indonesia. Ya, yang pertama ya, karena memang ini yang paling rumit. Dan by the way, sepertinya bone meal gua habis. Ntar kita cek dulu. Kayaknya ya habis sih. Coba kita cek di sini. Nah, kan bener kan cuman berapa stack ini ya Allah. Cuman 3 stack dong. Sangat realistis. Lu bang, lu ngapain nggak bikin bone meal farm? Lu kan jago redstone. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa saya nggak bikin bone meal farm? Pasti ada jawaban teknisnya teman-teman. Oke, kita akan ngambil bone mealnya di mob farm. Potret seseorang yang nggak bisa bikin bone meal farm. Nggak bercanda teman-teman. Gue bisa anjir, cuman ada masalah teknik yang nggak bisa gue jelasin di sini. Nah kayak gitu. Karena kalau gue ngomong nanti kalian nggak percaya. Nah seperti itu teman-teman. Sebetulnya ada masalah teknisnya. Gue udah pernah bikin dan rusak gitu. Rusaknya itu nanti deh gue jelasin deh. Oke, kita nyalain dulu untuk sistemnya. Oh iya, kalau kalian tahu rusaknya kenapa, kalian jenius pokoknya. Berarti kalian pernah bikin dan gagal. Nah, oke, kita akan AFK dulu menggunakan auto clicker ya di sini karena bone meal farmnya sudah bone meal farmnya bone meal udah gua ambil dan saatnya untuk mendapatkan tree dengan sangat mudah teman-teman. Dimana lagi? Nah, kalian bisa dapetin tree dengan sangat mudah kecuali di farm otomatis kayu ini, bro. Let's go. Yang bertenaga wither. Nah, garis bawahi, oke? Oh iya teman-teman, saya lupa, apakah kalian sudah subscribe? Nah, kalau belum subscribe dulu dong. bercanda. Oh iya, kalian juga buat farm ini nggak di map kalian? Kalau iya, kalian boleh komen di bawah seefisien apa farm ini di map kalian, bro. Oke, dan apakah kalian juga membuat farm sand ini di map kalian? Jika iya, apakah ini efisien? Kalian bisa jawab juga di kolom komentar, oke? Nah, walaupun ini harus menunggu juga, tapi menunggunya nggak lama kok. Dan walaupun ada juga, apa sih anjir, ganggu mulu dah ini Enderman. Walaupun juga menunggu agak lama dan nge-lag, wah ya, tapi hasilnya lumayan banyak tentunya. Oke, kita akan lanjut untuk melakukan terraforming teman-teman di bagian sini karena ini sangat jelek by the way. Dan kita akan mengusung tema Ancient Ruin biar makin bagus karena saya mau ini jadi kejauhan itu nggak kelihatan. Nah seperti itu. Jadi ketika kalian melihat dari jauh pakai teropong, wih nggak ada ternyata, tapi kalian mendekat adalah sugarcane farm. Nah, kita tambahkan juga rumah. Biar apa? Biar bagus tentunya. Karena saya nggak bisa bikin rumah. Nah, kita akan buktikan bahwa saya bisa build. Tapi ini agak ngakak nih Bang Doni ini. Masa bikin rumah yang dilihatin cuma bikin pilarnya doang. Nah, bagus sekali. Ya karena kan cuman bikin dinding kan, cuman kayak tinggal naruh dinding gitu doang kan, sangat simpel teman-teman. Jadi nggak usah untuk ditunjukkan. Nah, kita tunjukkan saja bagaimana kerumitan dalam membuat atapnya teman-teman. Karena yang paling susah sebetulnya adalah atap. Kalau atapnya jelek dan burik, maka sudah pasti dipastikan rumahnya akan burik. Walaupun rumah kalian kotak tapi atapnya bagus banget, ya pasti akan dilihat sangat bagus. Nah seperti itu. Dan kalian terapkan kombinasi warna yang berlawanan, atau yang cobalah cari warna yang out of the box. Pakai konkrit, pakai pohon merah, pakai pohon hijau, atau mungkin pakai blackstone, karena itu akan menambah nuansa desain kalian teman-teman. Dan kalau saya bisa saranin, karena saya juga belum bisa sebetulnya untuk desain ini, yaitu color grading teman-teman. Kalau kalian bisa terapin itu, saya yakin desain kalian akan sangat bagus. Seperti ini loh bagusnya bro. Nah, lu joki ya bang ya? Enggak woi, gua tidak joki. Ya sedikit enggak. Enggak woi, enggak bercanda. Gua enggak joki woi. Ini pure desain gua yang belajar dari orang luar, atau bisa dikatakan jiplak plak ketiplak. Nah, kayak konten kreator berapi-api. Nah, bagus sekali. Dan kita bikin akses ke bagian atas dulu menggunakan tangga teman-teman. Ya, tangga, serius tangga.
Sudah pagi sepertinya. Kerja nguli bagai. Ya Allah ya Karim. 1, 2, 3. Itu berapa woi? What the heck, bisa ngumpul semuanya di situ. Ini gimana ceritanya men? 1, nggak mati loh witchnya. 1, 2 maksudnya. 3. Ini tadi witchnya nggak dihitung ya, karena udah gua panah tapi nggak mati. Oke. 4, 5, 6. Nggak kena. 6, 7, 8. Sangat realistis. 9. Nggak kena antar. 10. What the fuck? What the fuck is that bro? Itu ramai sekali cok. Kok bisa ini, kayaknya harus gua terangin di bagian bawah. Anjir, 15 mob di sini udah kayak mob farm. Anjir, coba kalian hardcore jatuh ke situ, boom, meledak kepala kalian. Bagus sekali. Anjir, banyak sekali XP-nya, sangat realistis. Masih ada lagi bos jatuh dari atas udah. What the heck? Dari mana creeper bisa meledak di situ? Berarti total ada 17 mob di satu tempat. Gila, ini MCPE apa? Dan udah kayak Java, banyak banget. Yo, sudah selesai untuk tangganya dan aksesnya. Ini gua mau bikin tempat persinggahan kecil. Siapa tahu nanti bisa menjadi tempat rahasia base kita tentunya. Yo, my friend. Oke, kita lobangin dulu. Let's go. Oke, kita tambahkan moss block karena saya mau ada nuansa-nuansa persinggahan dengan sebagai ruang bersantai dengan menggunakan moss block, karena ini akan santai. Gimana sih bang? Kok bingung gue ya. Pokoknya kalau hijau itu mengibaratkan santai gitu teman-teman, bisa relax. Oke, kita tambahkan detailing untuk bagian teksturing, lebih tepatnya bagian dindingnya dan juga bagian atapnya menggunakan plank karena murah, dan juga kita combination menggunakan kayu. Kita strip nantinya biar make sense dengan warna planknya teman-teman, biar nggak aneh. Dan kita tambahkan juga lantern atau apa ini, pokoknya buat baca itu untuk fondasi atau railing. Nah kayak gitulah kira-kira. Nah di sebelah sini kira-kira akan terjadi apa? Apakah akan ada ruangan rahasia? Rahasia dong tentunya ya kali, gua beritahu. Lah bukan rahasia nanti. Bagus sekali. Oke, kita tambahkan detailing bagian dindingnya untuk memperindah map gua, karena map ini harus jadi yang terbaik di Minecraft Bedrock Survival Redstone Indonesia. Apa semboyan kita yaitu, kalian komen di bawah apa? Minecraft Survival Redstone Minecraft Bedrock is back baby. Let's go. Anjay. Always. Oke, kita lanjut kembali untuk texturing menggunakan beberapa blok stone. Oke, kita masuk di bagian bawah untuk membuat fondasinya agar nggak ngayang atau melayang seperti tidak ada gravitasi. Kalau ngayang itu harusnya di NCT, karena NCT tidak ada gravitasi. Ya rencananya kan gitu Mojang, tapi gagal. Nggak tahu gagal atau enggak. Oke, sudah selesai. Dan ya terlihat seperti ini. Bagian bawahnya, bentar nggak kelihatan ya. Ini bagian atasnya. Yo, udah gue detailing bagian bawahnya, nanti kalian bisa review sendiri. Bagian atasnya sebelah sini seperti pemandu bola yang menggiring bola, sangat tidak jelas ya pokoknya gitu. Oke, kita akan lanjut bagian sini. Wah asli bang, lu gak jelas sumpah. Dari pemain Minecraft bisa jadi pemandu bola. What the fuck is that? Lu itu sebenarnya apa sih bang? Nah, bagus sekali. Oke, mohon maaf ya. Nah, oke, terus selanjutnya kita akan membuat pintu di sebelah sini. Nah, pintu ini nanti akan beda dari yang lain teman-teman, karena pintu ini akan menggunakan nuansa redstone teman-teman. Yoi. Tapi sebelum itu kita tutup agar kita bisa menentukan pintu redstone apa yang cocok. Oke, kita tutup dulu. Ya memang gini teman-teman, lama untuk texturing, jadi di like dan di komen. Nah bagus sekali. Oke, kita akan lanjut untuk sesi membuat pintu redstone. Dan kira-kira pintu redstone apa yang akan saya bikin? Nah ini akan ada hubungannya dengan suatu mob yang ada di Minecraft teman-teman. Dan muka ini akan muka mob nanti pintunya. Waduh, kira-kira apa itu? Oke, kita pasang dulu sticky piston beberapa untuk membuat mukanya mob ini. Nah kira-kira akan berhasil atau mungkin akan gagal. Nah bagus sekali.
Sebetulnya saya kalau bikin sistem seperti ini ya teman-teman ya, itu lebih sering gagalnya woi, mantap. Dan saya berterima kasih kepada desainer yang membuat pintu ini, yaitu siapa ya namanya, lupa aing. Pokoknya nanti gua kasih tahu dah judulnya, nanti kalian bisa set di deskripsi. Sudah selesai teman-teman. Woi, ngapain gua taruh repeater di sini? Dan wajah mobnya adalah creeper. Dan terima kasih yang sudah membuat tutorial ini. Link di deskripsi kalau kalian mau contoh tutorialnya. Yoi, keren juga ya kalau gua bikin seperti ini. Jadi gak seolah-olah master redstone padahal jiplak orang. Oke, kita akan bikin sistem. Jadi ketika pintu ini harus membuka hanya dengan membuka chest. Jadi kalau kalian nggak buka chest, maka pintunya akan kebuka. Seingat saya itu harus berapa ya halamannya, kayaknya 30 deh. Oh ya, jangan lupa kalian komen semboyan kita, yaitu Minecraft Bedrock Survival Redstone is back masa. Oke, jangan lupakan itu selalu. Oke. Oke, kita akan tambahkan di sini flip flop untuk apa namanya itu loh, powernya. Nah, gua lupa sampean. Oke, kita akan coba. Nice. Oh, belum gua kasih bagian depannya, dan juga gue belum kasih apa namanya itemnya. Ini selalu ngebug emang di sebelah sini, heran saya. Oke, kita tambahkan dan kita coba. Oke, rusak sepertinya, kok suaranya double ini. Coba kita cek deh. Harusnya sih rusak, nah kan, bener kan? Lu bang, lo kok rusak itu kenapa bang? Oke, pertanyaannya bagus. Kenapa rusak? Ternyata sinyal dari school sensor itu nangkepnya, saya kira itu hanya chest. Ternyata di halaman yang sama dengan chest, itu halaman 25 atau berapa ini, oh ya 33 sorry, 30, ini dia nangkep pergerakan piston. Jadi ketika chest dibuka, piston bergerak, sinyalnya flip flop, motor gak karu-karuan, maut. Nah, terpaksa saya harus ganti ke 15, yaitu switch armor. Karena kalau gua ganti ke bagian halaman yang hanya makan, kalian nggak bisa masuk kecuali lapar. Coba bagus sekali. Masa kalian mau masuk ke gua tempat base kalian harus lapar dulu, kan nggak make sense. Nah gitu loh ya, walaupun orang zaman dulu kalau lapar tuh pulang. Nah kayak kalian dulu kecil pengen pergi ke rumah, dari rumah kan, pengen dari rumah, kalau lapar balik. Nah bagus sekali. Yoi. Oke, kita akan detailing bagian depannya sehingga nggak kotak flat seperti ini, karena ini jelek, sangat realistis, burik. Oke, kita tambahkan beberapa detailing, mas. Let's go. Ini ngapain dah creeper ini? Jangan meledak di situ lah, gile lu. Maut nanti farm gue. Ya Allah, mampus. Oke. Apa sih nggak jelas lu? Siapa namanya ini? Phantom selalu saja mengganggu build saya yang begitu indahnya. Yoi. Oke, kita coba. Set. Anjay. Kita coba. Anjay, boleh. Kalau kalian gak ngikutin saya, pasti kalian akan ngerusak sistem ini, ngerusak pintunya. Anjir, ini yang bikin map gak anjir, kok bisa kebakar sih? Ini yang bikin map
nggak ngasih pintu, ngasih pintu tapi nggak ngasih tombol. Nah pasti kalian akan berpikir seperti itu, padahal tombolnya itu switch armor. Nah next time kita akan bikin yang nggak switch armor, tapi kita butuhkan tough. Jadi kita cari dulu untuk wielding selanjutnya, karena saya lihat dari orang luar itu wielding tough itu bagus banget anjir. Yuk, lu dari mana sih bang? Lu kabur dari trading hall gua ya? Jelas itu, jelas. Nah kita lanjut untuk mencari tough dulu teman-teman. Untuk ke build selanjutnya kita akan build bagian sini aja, karena kita sudah masuk ke dalam lorong cave. Karena episode kali ini kan cave terraforming, kalau nggak ada build di cave ya nggak bisa cave terraforming. Nah seperti itu. Untuk building selanjutnya kita akan membuat suatu sistem redstone, dan ini akan berguna kedepannya sebagai farm teman-teman. Kira-kira apa? Oke, farm ini akan membutuhkan bantuan sekali lagi, yaitu minecart with hopper. Jadi kita harus memasang dulu railnya, karena kalau pakai hopper ini tidak memungkinkan, akan mengganggu dari desain farm ini sendiri. Karena farm ini diciptakan oleh Ilmango kalau nggak salah. Tapi Ilmango itu kalau nggak salah di PC, tapi saya convert ke Bedrock tentunya. Yoi, dengan tetap menggunakan sistem Eto Hopper is Clock tentunya. Let's go. Ya kayaknya Bang Eto deh yang bikin, nggak tahu deh, saya lupa. Oke, untuk lahannya nanti kita pakai dirt saja, bukan pakai mat, karena setahu saya nggak bisa deh untuk dicangkul mat itu, jadi kita harus menggunakan dirt. Oke. Dari teknik cangkul yang saya lakukan, kalian sudah pasti mengetahui farm apa yang sedang saya buat. Karena teknik cangkul ini hanya ditujukan pada tumbuhan tertentu, terutama ada 2 tumbuhan yang menggunakan teknik cangkul ini, teman-teman. Oke, kita akan menambahkan sticky piston dulu di bagian atapnya atau bagian atasnya untuk menghancurkan hasil, aduh ketahuan, hasil tumbuhannya. Nah, farm ini tuh sebetulnya adalah farm pumpkin dan melon, guys. Yoi. Oke, sudah selesai untuk pumpkin dan melon farmnya teman-teman. Tapi ini belum berfungsi karena belum ada power untuk menggerakkan piston dan juga minecart with hoppernya. Dan kita akan membutuhkan timer atau timer Eto Hopper is Clock. Kita akan membutuhkan ini untuk powernya teman-teman. Jadi nanti kita hubungkan ke arah unloader dan juga ke arah pistonnya bagian atas. Kenapa begitu? Karena sekali lagi ini powernya bos. Gila, kalau nggak ada ini nggak bisa. Ya, komparator sih sebetulnya ini sangat fleksibel, bisa dipakai untuk sebagai indikator detektor dan bisa dipakai untuk power tentunya. Enaknya komparator seperti itu kalau kalian paham ya. Dan ini sudah jadi untuk Eto Hopper is Clock. Nah, Eto Hopper is Clock atau Eto is Lab ya, pokoknya itu deh. Oke, selanjutnya kita akan membuat bukan clicker, yaitu unloader minecart with hopper di sebelah sini. Jadi nanti ketika nanti Eto Hopper is Clock-nya atau timernya ini bekerja, minecart with hopper ini harus langsung jalan, karena dia harus seimbang atau searah, sejalur dengan piston yang bagian atas. Nah seperti itu. Nah itu gimana nanti logikanya? Logika pengaturannya sangat mudah kok. Oke, kita taruh seperti ini dulu. Nah ini kan belum nyala, ya kan? Karena redstone railnya ini belum nyala, power railnya. Kita harus nyalakan dulu. Ntar gua akan pasang di sebelah kanannya sana atau di belakang dinding menggunakan redstone. Nah seperti ini udah nyala. Tapi untuk fence gate-nya ini masih manual, dan kita kan nggak mungkin setiap saat harus buka manual. Kita akan hubungkan menggunakan observer dengan ke arah ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena sinyalnya ini nanti dari, ya itu udah jalan itu ya kan, dari Eto Hopper is Clock. Nah jadi ketika dia nanti berpindah atau menonjok atau apa ya, gimana ya kasarannya, kayak berpindah gitu, ceklek, nah gitu, maka dia akan memberikan suatu perubahan sinyal ke observer sehingga fence gate tadi membuka tapi menutup langsung. Nah kayak gitu enaknya kalau observer. Kemudian nanti kita akan hubungkan lagi ini ke bagian atas agar pistonnya itu bisa menonjok secara cepat dan kembali lagi ke posisi semulanya. Nah seperti itu teman-teman, sangat easy kok. Nah yoi. Oke, kita akan hubungkan ini ke bagian atas dulu, karena yang bagian atas belum, masih yang unloadernya doang ini yang sudah selesai. Oke, sangat simpel untuk belajar redstone tentunya. Jadi jangan terlalu
berpikir bahwasanya redstone itu susah. Tentu saja tidak, redstone itu mudah. Yoi baby. Oke, kita tinggal tambahkan bagian redstone torch-nya. Kita alirkan sinyalnya sampai ke atas. Dan untuk redstone torch harus mati teman-teman, bagian atasnya. Jadi nggak boleh nyala. Kalau nyala nanti pistonnya akan ke bawah terus. Jadi nggak bisa untuk tumbuh nanti. Kalau mati seperti ini, maka itu adalah suatu indikator yang sangat bagus bahwasanya pistonnya itu akan tetap di atas. Jadi ketika ada perubahan, dia hanya akan ke bawah secara beberapa detik. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, kita tinggal hubungkan. Ini menggunakan repeater dan juga redstone dust. Tentunya ntar set, nice. Kemudian seperti ini. Oke, kita ambil yang bawah dan kita bisa taruh redstone dust di setiap sisinya. Dan pastikan sinyal dari redstone dust ini tidak boleh bolak-balik. Kalau bolak-balik maka ya kelar hidup kalian. Kenapa? Karena sticky piston akan terus stay. Dia nggak mau untuk kembali ke posisi awalnya karena ngelok. Soalnya kan bolak-balik sinyalnya. Nah, kalian harus mainin di repeater nantinya teman-teman. Kok kayaknya susah banget sih bang? Kok ada gitu-gitu? Enggak kok. Kalau kalian paham pasti mudah sekali redstone. Saya yakin redstone itu adalah mudah. Tentu saja. Oke? Oke, saya coba nyalakan. Nah, ini nggak ada yang bolak-balik. Kenapa? Karena sinyalnya gua taruh di depan untuk setelah penaruhan repeater, gua taruh redstone-nya di depan untuk menyalakan sticky piston yang ketimpa repeater. Jadi nggak di belakangnya, sehingga sinyalnya nggak bolak-balik. Nah, seperti itu teman-teman. Oke? Dan kita tinggal tungguin aja untuk hasilnya. Tinggal beberapa saat ini. Nah, baru gua ngomong. Nah, jadi ketika piston menonjok, pasti Minecraft Developer akan jalan. Karena dia searah dengan satu power. Yang power tadi yang dinamakan Eto Hopper is clock. Nah, kayak gitu konsepnya. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita akan membuat bangunannya. Kita akan membutuhkan suatu barang yang hanya bisa didapat. Betul sekali di nether teman-teman, yaitu crimson merah. Sebetulnya saya mau pakai crimson hijau, berhubung saya nggak tahu tempatnya dan harus masuk ke chunk base dulu, saya malas. Jadi kita ambil crimson merah di sini saja. Bagus sekali, sangat realistis, pemalas memang. Oke, kita akan menggunakan bantuan konkrit untuk bagian dindingnya selalu ya teman-teman ya, karena yang gua punya ini konkritnya. Next time kita akan rubah nggak konkrit putih, siapa tahu kita pakai hijau. Yoi, karena mouse block itu juga bagus sekali untuk build. Karena gua sempat lihat dari orang luar, selalu orang luar ya, bukan seperti itu sih, tapi lebih tepatnya untuk adaptasi build dari orang luar itu bagus-bagus. Oke, ini sudah selesai. Kita akan tambahkan bagian bawahnya terraforming seperti apa ya, tebing biar lebih bagus saja. Oke, let's go. Yang paling susah dari building sebetulnya adalah membuat make sense atau enak dipandang gitu teman-teman. Sebetulnya kalau bereksperimen itu mudah-mudah aja, tapi hasilnya kadang itu burik teman-teman. Nah kayak gitu. Nah ini saya coba bereksperimen untuk membuat apa namanya pintu, atau lebih tepatnya kayak ya aksesoris depannya gitulah, biar ya enak dipandang. Karena kalau polosan putih itu sangat jelek anjir, makanya gua pakai blok dark oak tentunya. Yoi teman-teman, ntar kita tambahkan dulu bagian atasnya. Ini harus selaras. Kalau nggak selaras rusak nanti, aduh nanti jelek, nanti gimana ini, jelek nanti teman-teman. Oke, kita tambahkan dulu beberapa blok. Ya memang gini teman-teman, nggak harus salah ya, kita ganti lagi, sangat realistis memang. Ntar. Nah ini sudah jadi teman-teman. Dia walaupun kesegip, sebetulnya itu tadi lo berapa kali percobaan, hampir 4 kali anjir. Bikin gitu kan doang itu 4 kali bagi saya itu. Memang susah. Untuk build saya belum terlalu jago, tapi saya akan terus upgrade demi map ini menjadi yang terbaik tentunya. Walaupun sekarang belum yang terbaik, tapi gue yakin map ini akan jadi yang terbaik, oke? Jadi saya membutuhkan support dari kalian. Jangan lupa share ini ke teman-teman kalian, oke? Dan untuk bagian apa namanya ini farmnya, gua nggak mau kelihatan, maksudnya kayak
utuh itu ada sistem redstone, gue nggak mau. Sebaiknya kita akan membuat seolah-olah ada museum atau farmnya ini dikacain gitu teman-teman. Nah jadi ketika kalian masuk bangunannya, woi ada farm kaca nih, farm apa ini? Oh, farm pumpkin dan melon, ternyata bagus sekali. Nah seperti itu kira-kira. Oke, kita tambahkan dulu kaca di sebelah sini teman-teman. Nice, like this. Bagus juga ya ini tekstur pack. Dia nggak kelihatan loh, maksudnya kayak celah-celahnya. Jadi ini bener-bener clear glass. Nanti kalian bisa dapetin kok. Nanti gua nyalain untuk download mapnya. Jadi setiap tekstur pack yang saya pakai akan langsung bisa kalian dapatkan karena kalian harus mendownloadnya dulu sebelum kalian menginstal mapnya. Nah seperti itu. Dan kita akan lanjut untuk membuat tower sebetulnya. Dan ini pertama kali saya bikin tower. Saya mengaplikasi dari lihat Bang Zaya dan juga beberapa YouTuber luar. Dia sering pakai tower itu ditinggiin 3, 2, 3, 3 kalau nggak salah, atau gitu 2, 2, 3. Nah seperti itu. Nanti atapnya itu pakai apa ya namanya, kayak bukan kayu, lebih tepatnya dia pakai seolah-olah kayak itu loh, batu ditumpuk kayu ditumpuk glass. Nah seperti itu, jadi seolah-olah lancip gitu. Nah kita akan coba praktekkan, siapa tahu jadi lebih bagus. Oke, ini kayak gini, seperti ini. I think ini kita pakai konkrit coklat ya teman-teman ya, karena agar make sense dengan warna bertolakan dengan warna apa namanya putih. Kalau gua pakai hitam nanti nggak kelihatan, kalau coklat kan masih kelihatan. Nah seperti itu. By the way agak kesulitan ya saya ini, kalian bisa melihat sendiri. Ahli redstone, bukan ahli redstone juga, saya jiplak ya. Bisa redstone, tapi nggak bisa build. Nah bagus sekali, sebetulnya bisa, cuma kita butuh belajar aja. Kalian juga bisa kok redstone, kalian cuma butuh belajar tuh, itu aja sih. Oke, kita akan tambahkan untuk apa namanya kayak railing atau apa ya disebutnya kalau di kerajaan-kerajaan itu, kayak pembatas gitu biar kalian nggak jatuh ke tebing. Nah ini sebelah sini nanti rencana aku akan bikin jembatan ke sana, jembatan gantung biar make sense dengan tema kita kali ini teman-teman. Nah ini dia jembatan gantung kita. Jangan lupa kita menggunakan campfire agar lebih keren, agar detailingnya lebih mantap. Nah seperti ini, jadi kayak melandai kemudian naik. Harusnya sih ada rantai yang memegangi dia dari atas gitu teman-teman. Tapi ya udahlah. Oke, kita akan lanjut bagian sini karena ini masih kosong seperti ini kan nggak mungkin kalau kosong seperti ini. Ini harus dibuat bangunan. Lebih tepatnya kita akan buat rumah atau detailing kecil-kecilan lah biar nggak kosong seperti ini. Kalau kelihatan kayak gini kan nggak enak dilihat. Yo iya sih. Kita akan tambahkan beberapa pilar dengan menggunakan owak biasa kalau nggak salah. Yo betul kan? Iya betul. Soalnya gua malam temen recordnya ini jadi ngantuk aja. Sampai owaknya nggak bisa bedain. Mohon maaf ya. Oke, kita akan lanjut untuk membuat bagian atapnya. Tapi sebelum itu kita harus konekin satu-satu dulu ke setiap sisinya seperti ini. Yoi, nice, like this one. Oh iya teman-teman, biasanya kalau kalian build itu kalian lihat siapa untuk youtubernya. Mungkin youtuber Indonesia kalian boleh tulis di bawah. Siapa tahu nanti saya bisa referensi untuk bikin build selanjutnya. Atau mungkin ada youtuber luar yang kalian suka untuk bikin atau untuk nonton, untuk kalian tonton tuh. Nah kalian boleh tulis tuh nanti di bawah siapa youtuber luar yang sering buat referensi kalian untuk mungkin build atau mungkin apa gitu. Nah kalian boleh tulis di bawah nanti di komentar, oke? Dan betul ini udah selesai ya untuk pilarnya doang. Yoi, udah gua strip pilarnya 2. Ini belum selesai untuk atapnya. Nah atapnya ini yang agak tricky dan gua agak tolol dalam membuat atap ya. Karena masih belajar juga, tidak apa-apa. Karena belajar itu menyenangkan. Yoi, always, every time we need to learn 1% of your life. Wanjay, ngeri ya, seperti itulah. Pokoknya selalu belajar 1% setiap hari itu jauh lebih baik daripada kalian belajar satu kali itu 100%, oke? Lebih baik 1% setiap hari konsisten selama 1 tahun. Pasti hasilnya akan luar biasa teman-teman. Kalau nggak percaya praktekin. Sekali ketika kalian sudah praktekin, kalian balik ke sini lagi dan kalian boleh komen nanti, oke? Betul bang, hasilnya keren. Nah gitu. Oke, ini udah selesai untuk bagian sebelah sini. Nah kita lanjut bagian sebelahnya untuk atapnya. Sulitnya bikin atap itu kalau desain ini nggak cocok ya, kita ngulang desain lagi. Kemudian kalau
udah nggak cocok lagi, ternyata yang satunya ini nggak sinkron. Nah kayak gitulah kira-kira kalian pernah ngalamin nggak ketika build udah bikin kan atapnya udah ya seliar kalian imajinasi kalian, ternyata jebret hasilnya kotak sebelah, kalau nggak gitu menceng sebelah. Nah bagus sekali, coba kalian komen di bawah kalau seperti itu. Ya memang begitulah. Oke, kita akan menambahkan atap yang lain karena tadi kan warna merah. Kalau gua full warna merah ini nanti akan jelek, jadi kita tambahkan warna hitam agar berbeda aja dengan warna yang lain, karena saya suka untuk mengombinasiin warna, karena ya suka aja sih untuk mengkombinasikan warna. Suatu saat nanti saya akan kasih tahu kenapa saya suka mengkombinasiin warna teman-teman. Oke? Sudah selesai untuk bangunan pumpkin dan melon farm full otomatisnya. Ya lumayan lah, ada kayak kastil, kemudian ada teksturik bangunan yang kayak rumahan, kemudian ada itu kanopi kecil. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat farm yang mungkin berguna untuk kedepannya, dan ini berhubungan dengan langit. Nah farm apakah itu berhubungan dengan langit? Udah gue siapin tempatnya sebelah sini, dan farmnya nanti juga akan membutuhkan bukan iron tapi rail dan beberapa mud block, jadi kita harus mengambilnya dulu. Oke, nah udah selesai, udah gua ambil. Kenapa gak kerikot bang? Jujurnya rekotannya hilang woi, atau korup. Bagus sekali, satunya korup, satunya hilang. Nah jadi ya kayak yang tersisa cuman masang railnya doang ya. Bagus sekali, ya udah tidak apa-apa, kita akan pasang railnya dulu. Nah karena kita sangat realistis, ini masa rusak ini gimana ceritanya boy. Oke, kita akan cobain. Set, nice, udah jalan untuk mainkan developernya. Oke, dan selanjutnya sambil menunggu kita akan memasang mud block, karena farm ini juga bisa pakai mud block. Saya cinta dengan mud block karena gimana ya, enak didapat, dan katanya, gue belum tahu ya, katanya mud block ini mempercepat tumbuh dari farm-farm yang ditanam di atasnya. Nah, kalian boleh kasih tahu saya kalau kalian tahu apakah benar mud block ini berfungsi untuk menambah atau membuff. Aduh, ketahuan dong ya, ini farm bambu. Menambah buff farm yang ada di atasnya atau tumbuhan yang ditanam di atasnya. Nah, oke, dan kira-kira build apa yang selanjutnya saya bikin di map ini teman-teman? Kalian boleh komen. Oke, karena sejujurnya saya kadang buntu untuk mencari ide untuk building selanjutnya, referensi untuk building selanjutnya gitu. Nah kalian boleh komen nanti, oke? Ya karena map ini kan untuk Anda, untuk kalian, dan juga untuk saya. Nah seperti itu kira-kira. Oke, kita akan melanjutkan untuk building bambu farm. Dan ini bambu farm yang kalau menurut saya ini kurang efisien. Kenapa bang? Karena mau saya pakai yang terbang itu apa namanya, flying machine, yang terbang, yang pakai slam biasa terbang itu juga resiko. Kenapa? Karena ketika nanti flying machine-nya itu nyala secara otomatis dan kalian nggak berada, saat kalian berada di cang itu dan kalian nggak tungguin, tiba-tiba kalian pergi dan cang itu nggak ke render, ya kelar kalian. Farm itu akan rusak, flying mesinnya akan terputus di tengah jalan, dia nggak mau jalan. Nah seperti itu, jadi resikonya terlalu tinggi sebetulnya untuk farm bambu ini. Yang seperti ini hasilnya nggak terlalu banyak gitu loh teman-teman. Kalau banyak nanti malah nyangkut. Nah heran saya. Coba deh kalau kalian tahu farm yang bagus, nanti tolong beritahu saya. Siapa tahu nanti saya bisa bikin. Oke, kita akan lanjut untuk membuat powernya sekali lagi. Kita akan pakai lagi Eto Hopper is Clock. Always Eto Hopper is Clock. Kenapa bang? Kok lu nggak suka pakai observer? Karena untuk pakai observer itu nge-lag teman-teman. Dan juga harus nunggu. Kalau Eto Hopper is Clock ya sesuai dengan timing kalian sendiri. Kalau kalian nggak pengen farmnya ini jatuh atau terbuang banyak dari nyangkut alias nyangkut dari bambunya, ya kalian jangan lama-lama untuk Eto Hopper is Clock-nya. Nah seperti itu. Ini sangat efisien farm, desain dari Eto Hopper is Clock ini. Genius orang yang menemukannya anjir. Yaitu Bang Eto is Lab, asli nggak bohong saya. Genius. Dan saya tahu itu dari Bang Kero saat dulu nonton, anjir ini farm apa ini?
Terus gua coba-coba untuk bikin dan ternyata wow, sangat powerful saudara-saudara. Sangat realistis. Oke, ini tinggal kita tutup agar nggak kelihatan untuk sistemnya. Sekarang saya lebih suka untuk nggak kelihatan sistemnya. Kalau dulu kan halah bodoh amat, gua restoner kok ngapain building, ternyata nggak boleh seperti itu, harus nggak kelihatan untuk sistemnya. Jadi kalian lebih enak gitu untuk dipandang. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan membuat yaitu unloader. Nah, unloader ini hampir sama dengan itu hopper is clock. Hampir sama dengan yang lain yang kita bikin sebelumnya, yaitu pumpkin dan melon. Karena ya mau gimana ya, karena kalau nggak bersamaan pasti nanti akan kacau. Tapi cuman bedanya di sini saya memakai detektor dari piston. Jadi ketika piston mendapatkan sinyal dari Eto hopper is clock, maka dia akan membuka fence gate-nya. Yang tadi kan langsung dari Eto hopper is clock-nya. Nah, kita yang sebelah sini memakai sinyal dari pistonnya. Bisa kok, bisa. Ntar gua buktiin ya kalau nggak percaya. Kita akan bikin jalan di sebelah sini dulu. Nice. Nah, ini atasnya itu piston ya, by the way. Gua taruh observer mengarah ke bawah untuk matanya memperhatikan piston, sedangkan untuk warna merahnya itu mengarah ke bawah. Kita tinggal taruh seperti ini. Ntar oke, kita taruh redstone dash di sebelah sini. Mana redstone dash gua? Oh, ini dia. Nah, kita taruh di sebelah sini. Nah, ini udah nyala kan. Ini kita tinggal taruh repeater. Kita taruh blok dulu. Kemudian mana repeater gua? Nah, ini dia. Set. Woi, taruh. Woi, what the heck? Nah, seperti ini loh, ngebug tangan saya. Gak bisa dipencet tadi teman-teman layarnya, nggak tahu kenapa. Kadang memang gitu layar saya. Nah, itu langsung nyala, mas. Gimana? Bisa kan? Tentu. Sangat fleksibel untuk redstone itu, teman-teman. Serius sih, sangat fleksibel. Oke, ini udah selesai, kita tinggal tutup karena masih banyak yang berhamburan di sebelah sini. Kalau nggak ditutup kacau nanti, gimana? Kacau nanti, bos. Oke, kita tinggal tutup menggunakan glass biar kayak di museum kan, tentu saja selalu. Oh ya teman-teman, untuk timelapse-nya saya belum bisa untuk bikin yang kayak orang-orang yang ada third person. Siapa tahu kalian tahu caranya, kalian boleh komen. Nanti saya akan belajar lagi, yoi. Dan untuk download webnya udah tersedia di deskripsi, nanti kalian bisa download. Dan perhatikan baik-baik, ingat ada 2 buku nanti. Satu buku berisi koordinat dan hanya satu farm yang saya kasih koordinatnya. Kenapa kok begitu bang? Karena farm yang lain itu kalian bisa lewat nether dengan sangat jelas. Nether ada di bawah situ ya kan, di bawah kanan itu. Dan untuk satu buku yang lainnya adalah teka-teki. Oke, nanti kalian bisa buka sendiri. Kalian harus menemukan dan memecahkan teka-tekinya, karena kalau kalian tidak memecahkannya maka kalian akan kehilangan semua armor dan tools. Oke, ingat clue-nya. Dan jangan lupa enjoy di map, dan jangan lupa share ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa review map saya. Terserah kalian mau review kayak gimana pun, nanti saya balas. Gimana pun reviewnya, saya akan menerima kritik kalian dan masukan dari kalian. Dan juga kalian mau build apa selanjutnya, saya akan buildkan. Jadi jangan lupa untuk komen, dan terutama komen Minecraft Survival Redstone MCPE is back. Bye bye.